Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Idai Official. Ya, kita kali ini akan membahas tentang berjalannya pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Dewa United dengan skor 1-0 ya. Pertandingan berjalan cukup sengit ya, tim tamu juga menyerang terus gitu ya. Ya, Persib Bandung tidak menyerah sampai di situ. Ya, beberapa pemain diganti ya di babak kedua. Ada Beckham Putra menggantikan Kakang ya di babak yang kedua, dan masuknya Beckham menjadi peluang Persib sangat luar biasa lagi meningkat ya. Ya, ada satu kejadian ya, pelanggaran yang terjadi di kotak penalti Dewa United ya. Nick Kluivert, mantan pemain Persib Bandung yang membawa Persib Bandung back to back champion ya. Nick Kluivert harus melanggar William Barros ya dan membuahkan penalti ya. Di situ pertandingan dihentikan dulu karena ada ada pengecekan VAR ya. Dan ya, banyak sekali problem-problem, ada pelanggaran yang luar biasa juga. Dan ya, akan saya bahas Beckham Putra. Beckham Putra harus mendapatkan kartu kuning kedua ya. Setelah pertama menekel Nick Kluivert ya, dia kembali menekel salah satu pemain Dewa, siapa gitu ya, pokoknya itu menjadi Beckham Putra mendapatkan 2 kartu kuning dan harus mendapatkan kartu merah pertamanya Beckham Putra selama bermain di Persib Senior ya. Dia baru kali ini mendapatkan kartu merah ya. Beckham itu jarang sekali mendapatkan kartu merah, apalagi kartu merah langsung ya. Dia belum pernah nampaknya, ini karena 2 kartu kuning ya, kartu kuning kedua. Jadi ya, Beckham harus keluar ya, bermain dengan 10 pemain. Persib Bandung bertahan ya, setelah unggul Persib Bandung terus bertahan, dan ya Dewa United juga terus menyerang. Namun sayang sekali ya, sangat disayangkan beberapa peluang yang dilakukan oleh Dewa sayang sekali tidak bisa berbuah gol gitu ya. Padahal ada beberapa peluang ya, Stefano Lillipali ya, beberapa peluang, tapi sayangnya kadang-kadang dia itu terperangkap offset atau bolanya terlalu deras gitu ya. Jadi ini kemenangan Persib ke-7 ya, kemenangan ke-7 Persib di 2 kompetisi Liga dan Asia ya. Dan Persib selanjutnya akan menghadapi Lion City Sailors pada 26 November ya di Singapura ya, akan away ya. Persib hari Rabu ini akan bertanding di Singapura menghadapi Lion City Sailors ya. Semoga saja bisa mendapatkan poin penuh kembali ya. Luar biasa memang ya Persib. Dan Lion City bukan lawan yang mudah. Dia musim lalu di ACL tuh dia menjadi runner up gitu ya. Jadi Lion City bukan lawan yang mudah bagi Persib. Bahkan Persib kemarin bermain di GBLA menghadapi Lion City Sailors itu harus berakhir dengan imbang gitu. Memang ini ya berat lah Lion City Sailors ini. Dan market value pemainnya juga lebih tinggi ya dari Persib. Ya, kembali lagi ke pertandingan Persib menghadapi Dewa ya, beberapa save dilakukan oleh Teja Paku Alam dan tidak lupa juga oleh penjaga gawang Dewa United ya. Beberapa save juga dilakukan dan serangan-serangan, namun belum hanya
ada satu gol yang diciptakan oleh para pemain Persib, yaitu gol dari Andrew Jung. Ya, mungkin Bojan Hodak apa ya, menjadikan pelajaran ya, beberapa kali penalti gagal ya di awal musim ini, terutama 2 kali penalti lawan PSIM Yogyakarta ya. Itu pengeksekusinya adalah William Barros dan juga Mark Locke ya. Itu gagal semua penalti ya. Namun sekarang ada seorang predator baru ya. Dia badannya tidak kekar, namun dia lincah ya. Siapa lagi kalau bukan Andrew Jung ya. Dia selalu memberikan kontribusi terbaik di Persib Bandung ya dalam beberapa laga ini. Namun ya memang di pertandingan-pertandingan BRI Super League sebelumnya dia jarang bermain sebagai starting ya, karena yang dimainkan Ramon. Ya, membahas Ramon Tanque ya, Ramon Sousa apa ya, Ramon Tanque lah itu. Si El Olad Aled ya, pokoknya cek bobotoh masih El Olad Aled cenanya. Ya, Ramon Tanque mungkin untuk saat ini dia memang belum bisa mencetak gol, tapi Ramon sudah menunjukkan ya adaptasinya di Persib ini mulai meningkat ya. Memang banyak sekali komen-komen tentang Ramon ya, mungkin di kolom komentar Ramonnya sendiri juga banyak ya. Ya mungkin ada motivasi dari Ramon juga ya. Jadi tapi kita akan membahas juga satu pemain ya, yaitu William Marcelio. Dan ya beberapa pemain yang jarang sekali dapat menit bermain, seperti Alfeandra Dewangga, Alhamra Hanusa juga jarang dapat menit bermain. Mungkin ya memang persaingan di lini belakang Persib itu sangat kokoh, karena ada Julio Cesar, ada Patricio Matricardi, ada Fran Futros, ada juga Barba, Federico Barba ya, ada Eliano juga ya, banyak sekali ya. Jadi sulit buat center back lokal kita untuk bersaing dengan pemain asing ya. Makanya itu Dewangga dan Hamra Hanusa, Rezaldi juga ya jarang dimainkan. Karena sekarang Rezaldi harus bersaing dengan Eliano Riders. Dia bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa dijadikan fullback kiri bisa, fullback kanan bisa, jadikan gelandang bisa, jadikan second striker bisa, jadikan winger bisa, winger kanan, winger kiri. Ya itulah kelebihan dari Eliano. Dan ya kemarin juga ada beberapa peluang dari Tom Haye ya, yang mungkin belum bisa berbuah gol ya. Tapi Tom Haye ini sangat luar biasa sih permainan dari Tom Haye, Profesor ya, Tom Haye. Ya mungkin ada beberapa pemain juga ya yang memang bermain bagus ya. Tapi ya Ramon ya, kita kembali ngebahas Ramon ya. Ramon kemarin sih kenapa dimainkan ke babak kedua gitu ya. Padahal harusnya gini ya, kalau Ramon dimainkan di babak yang pertama mungkin bisa saja ada gol di babak yang pertama, karena Ramon itu dia posturnya badan besar, tinggi juga gitu ya, dan dia bisa juga melompat dengan tinggi juga ya. Di saat itu mungkin kalau misalkan Ramon dimainkan di awal gitu ya, dia bisa bikin capek dulu tuh si back lawan gitu, back si Dewa United itu harus dibikin capek dulu. Nah ketika back Dewa United sudah kelelahan, baru masukin Andre Jung ya. Andre Jung itu wah, visi dan misinya luar biasa ya. Dia sangat lincah ya. Dan ya William Barros ya, dia bermain di beberapa posisi mungkin ya di pertandingan itu. Barros dia dari winger kiri. Nah, winger kiri dan Sadil di winger kanan ya, jadi itu ya. Dan dia bisa menusuk juga ke tengah. Ketika di tengah Andrew Jung yang ke sayap
ke winger posisi Baros ya. Jadi bertukar gitu ya. Dan ya sayang sekali kemarin ya beberapa pemain yang absen ya. Ada Adam Alis, ada Federico Barba yang mengalami cedera ya. Adam Alis dan Federico Barba mengalami cedera. Mungkin ya untuk pertandingan lawan Lion City itu mungkin Adam Alis juga tidak bisa berangkat gitu ya. Kemungkinan ya karena kata Bojan Hodak itu perkiraan Adam Alis tidak akan bermain di 2 laga dan Federico Barba kita belum tahu kondisi fixnya pada saat ini gitu. Gimana kondisinya Federico Barba kita belum ada kabar. Dan ya ada satu lagi yang tidak bermain yaitu kemarin ya itu Luciano Goicoechea karena terkena kartu merah dan sanksi tambahan ya, berarti jadi 2 kali laga itu ya. Dan mungkin ya untuk pertandingan berikutnya kita akan bisa lebih baik lah dengan beberapa pemain yang luar biasa ada. Dan ya kelihatan ya jika Tom Haye dimainkan bersamaan dengan Luciano ya itu tidak kurang berjalan gitu, bukan tidak berjalan, kurang berjalan ya si permainannya. Karena memang Tom Haye dan Luciano itu satu tipe gitu, satu tipe ya. Dia itu satu tipe dan ya memang tidak berjalan dan ditariklah Luciano keluar digantikan Adam Alis. Nah, di situ Adam Alis menunjukkan. Namun sayang sekali Mas Adam tidak bisa bermain di pertandingan lawan Dewa ya. Dan ya untuk kartu merah kartu merah Beckham Putra ya seperti yang saya tadi bilang, Beckham Putra mendapatkan kartu merah pertamanya semenjak membela Persib senior ya, berarti dari 2000 berapa itu ya, udah lama lah Beckham Putra ya jadi kartu merah pertamanya ini ya. Dan ya ada beberapa pemain juga ya seperti Kakang, mungkin Kakang tidak bisa dimainkan full time karena dia mungkin Bojan juga tadinya harusnya dia tidak akan bermain ya karena ada berita juga 5 pemain Persib itu yaitu Adam Alis, Luciano, Barba ya dan juga Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang tidak bisa bermain. Itu ada info ya dari sosial media yang berseliweran, namun mungkin ya karena ada apa ya, ini pemain di bawah umur 23 gitu ya, jadi ya mau tidak mau Kakang harus bisa bermain ya. Dan Kakang juga hanya bermain dengan dari menit awal hingga di babak pertama lah, di babak pertama, dan di babak kedua Kakang digantikan oleh Beckham Putra ya. Dan Beckham tidak lama bermain, hanya sampai menit 80-an lah, sekitar segituan 80-an dia harus diganjar 2 kartu kuning gitu ya dan harus keluar ya. Mungkin ya tren ini harus diteruskan gitu ya oleh Persib ya, terus berjuang untuk melangkah lebih jauh terutamanya di Asia ya. Semoga musim ini menjadi musimnya Persib di Asia gitu ya. Semoga bisa menjadi juara di Asia dan bisa bertemu Al Nassr di final gitu ya. Oke, mungkin ya begitu saja ya dari saya. Kita akan bahas di video-video berikutnya dengan pertandingan-pertandingan Persib. Mungkin nanti lawan Selangor kita akan membahas lagi pertandingan Persib ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Idai Official. Dan ya, jangan sampai ketinggalan video berikutnya ya. Buat teman-teman, terima kasih telah menemani saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.